pegangin kayak gini. Nah ini jangan kemudian ditutup langsung, di sini terlihat karena apa? Kita sudah nggak memakai apa-apa. Nah ini dibelakangin untuk ke belakang, kemudian ditutup di sini. Nah ini ada kuncinya Pak. Nah kunci ini untuk pegangan yang di depan nanti, yang di belakang, karena kita akan membuat barisan di sana. Setelah apa memakai seperti ini kita ada yang namanya sapu Pak. Kita memakai kemudian untuk yang di atas seperti apa? Yang di atas itu beda. Manakala kita tawaf dengan sa'i itu beda. Kalau kita tawaf keteknya sebelah kanan diperlihatkan, tapi kalau lagi sa'i semuanya ditutup. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian gini. Kalau kita lagi tawaf, berarti ini kita masukin di sini. Kalau Bapak ada Inggris sulit, kalau masjid kan. Nah nanti kalau sudah seperti ini biasanya ada tas, maka di kencang. Di dalam kain ini memang kain yang menyerap satu minyak. Kemudian kain ini juga sayem. Kemudian ketika sa'i kita tutupin semua badannya. Kira-kira begitu, paham? Ya tak paham ya. Jadi itulah cara memakai kain. Oke, kita bisa Allahumma anta salam. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Wa minka salam. Wa ilaika ya'udu salam. Wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam. Wa hayyina rabbana bisalam. Akhirna. Wa adkhilna jannata. Darussalam. Tabarakta rabbana. Wa ta'alaita. Ya dzal jalali wal Ya ikram. dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli. Allahumma abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik. Kita melangkah kaki kanan untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Kita sekolah masuk ke Masjidil Haram. Yuk. Nah, Bapak gerimis bagus. Berarti mustajab ini doanya. kemudian setelah di area Ka'bah kita semua nyampe. Setelah kita semua ada di depan Ka'bah, maka kita disunahkan membaca doa bersama. Dan doa ini harus kita pandangan menuju seolah-olah Ka'bah itu di hadapan kita. Dan disinilah biasanya letak daripada hati yang sekeras batu sekalipun ketika melihat Ka'bah dia akan menangis. Bahkan ada cerita preman yang luar biasa, tukang bunuh orang, tukang mukulin orang, ketika lihat Ka'bah dan saya pimpin doa bersama, dia langsung nangis. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hati yang lembut. Nah kemudian seolah-olah kita melihat Ka'bah, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbah wa zid man syarrafahu wa adhamahu wa karramahu wa birran. Itu doa ketika melihat Ka'bah. Lalu kemudian kita akan muter Bapak Ibu ya. Ini kabelnya nyampe nggak Pak? Ini tinggal Pak, yang panjang. Dari
Saya pinjam sendalnya ya. Sandalan lah. Merasa sandalan ya apa-apa. Berarti posisi kita harus paham Bapak Ibu ya. Ini seolah-olah ini adalah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini ada 4 yang namanya sudut Ka'bah. Sudut sebelah kiri sini, berarti sebelah tangan kanan sini, ini disebut namanya Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini, mohon maaf, kenapa dia disebut namanya Hajar Aswad? Ini konon cerita dalam kitab Ihya dijelaskan bahwa untuk Hajar Aswad ini adalah batu yang Allah ambil dari surga. Dulu abyadun, batu ini putih, tapi setelah dicium, dipegang oleh semua umat yang ada di dunia, berubah menjadi aswad, berubah menjadi hitam. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini satu alamat atau tetenger ya, manakala kita mau yang disebut namanya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu kita dada kita harus selaras dengan Hajar Aswad. Lalu kemudian misalkan nih yang di depan, karena banyak orang nggak melihat Hajar Aswad, itu melihatnya mana? Nanti antara Hajar Aswad lurus ke sana ada barisan, di atas sana ada lampu hijau. Nah, itu kita harus sejajar. Dada kita harus sejajar, baru mengucapkan apa namanya? Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa kita harus tidak memegang? Karena sekarang Ka'bah ini sudah bau wangi. Kalau kita pegang berarti kita kena wewangian, maka hukumnya kita harus bayar kifaroh. Nah, kemudian setelah ini kita laksanakan, kita akan muter. Nanti Bapak Ibu, setelah Ka'bah ini, di sebelah sini ada yang namanya antara pintu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut namanya multazam. Apa namanya? Multazam. Nah, multazam inilah insya Allah manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada multazam, terus di sini di bawah sebelah sini itu ada beberapa tekel atau keramik lah kalau zaman sekarang. Itu menandakan manakala Rasulullah diajak berjamaah dengan malaikat Jibril. Ini di sini nih antaranya. Itu tidak terlihat kalau kita tidak menunduk ke pondasi daripada Ka'bah. Nah, kemudian setelah ini ada di belah sini ada yang namanya Makom Ibrahim, Bapak Ibu. Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini bukan berarti ini tempat kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat pijakan Nabi Ibrahim, bekas kaki Nabi Ibrahim manakala setelah Nabi Nuh dulu Ka'bah itu hancur. Lalu kemudian di zaman Nabi Ibrahim kembali dibangun dan didirikan. Kemudian Nabi Ibrahim menginjak kakinya itu bertapak di batu. Maka di sini disebut namanya Makom Ibrahim. Nah, Makom Ibrahim ini nanti Bapak Ibu kita ada bacaan yang beda, kan gitu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga makomnya kita setelah tawaf 7 kali, kita disunahkan melaksanakan sholat ba'da tawaf. Sholat ba'da tawafnya dia gimana? Usolli sunat ba'da tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Gak usah pakai mustaqbilal karena kita sudah ada di depan Ka'bah. Dan juga mohon maaf, ketika kita sholat di sini kita kan harus melihat di tempat sujud. Tapi ketika di Arab Saudi disunahkan kita harus memandang Ka'bah. Walaupun dangak seperti ini kita harus melihatnya ke Ka'bah. Lalu kemudian setelah sholat taubah ba'da tawaf di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini di sini disebut namanya Hajar Aswad. Nah, di sini ada yang namanya rukun Syami. Rukun yang lurus dengan negara Syam. Nah, kemudian di sini ada setengah bangunan disebut namanya Hijir Ismail. Nah, Hijir Ismail ini mudah-mudahan kita jamaah dari Cilacap Allah mampukan untuk bisa sholat mutlak di dalam masjid atau di dalam Hijir Ismail. Ini sholatnya sholat mutlak, dan ini juga waktunya dibatasin, nggak bisa lama kayak dulu. Nah, kemudian kalau kita dapat kesempatan masuk, kita sholat mutlak 2 rakaat. Usolli sunatal mutlaki rak'ataini lillahi
ta'ala. Kemudian doanya apa? Doanya yang dibaca yaitu doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ana ahtika wa wa'tika ila akhirih. Itu doa manakala di Hijr Ismail. Dan setelah itu doa, kita insya Allah dosa-dosanya akan merasakan enteng. Manakala kita sudah enteng membawa diri, insya Allah doa kita diijabah. Setelah dari rukun Syami, sebelah sini ada yang namanya rukun Yamani, yang rukun Iraqi. Rukun Iraqi itu sampai lurus ke negara Irak. Ini dari sebelah Hajar Ismail. Kemudian dari Hijr Ismail kita putar balik lagi. Di sini ada yang namanya rukun Yamani. Nah, rukun Yamani ini berbenturan dengan rukun Hajar Aswad. Nah, di dalam perjalanan kita untuk rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ketika disinilah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk apa? Meminta doa kepada Allah, baik dunia maupun akhiratnya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan diijabah sama Allah, amin ya rabbal. Nah, kemudian nanti setelah selesai daripada melaksanakan umroh atau rangkaian umroh, ada yang disebut namanya tadi apa? Pengganti dari sholat tahiyatul masjid, disebutnya namanya apa? Tawaf sunnah 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, upayakan yang banyak hutang antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, minta sama Allah agar semua hutangnya dilunasi. Misalkan pengen punya mobil sekalipun, pengen punya rumah, pengen punya istri, pengen punya suami nih, mohon Pak Yai, mohon maaf, siapa tahu setelah dari sana nanti dikabul, Allah kirimkan istri yang cantik, soleh soleha, bisa biar untuk menjadi pendamping Pak Yai, amin ya rabbal. Nah, disinilah diantara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian upayakan badan kita, walaupun ini mohon maaf ada sebagian ulama bahkan mengatakan nggak usah untuk sampai menempelkan, tapi mumpung di sana satukan diri kita dengan Ka'bah, kita nemplok layaknya cicak ketika ada di tembok, meminta sama Allah, menghadap ke atas, pandang Ka'bah, meminta apa yang kita pinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manakala di rukun Yamani sama Hajar Aswad. Paham Bapak Ibu ya? Itu titik-titik daripada yang namanya Ka'bah. Nah, Ka'bah ini sangat luar biasa. Mungkin di dalam Ka'bah ini ada yang perlu ditanyakan mungkin? Apa yang dipertanyakan? Belum. Isinya, kalau saya sendiri belum pernah masuk ke dalam ya. Jadi untuk menurut cerita sih hanya tiang, ada jendela, tiangnya 4 katanya. Saya sendiri juga belum bisa masuk. Ya Pak Zainal? Ini saya makili dari ibu-ibu yang ada di belakang. Ketika di sana mungkin ada kebingungan, apakah boleh bertanya sama penjenengan tadi atau pada menteri? Karena ini ada rasa bingung daripada mending. Biasanya sebelum kita melaksanakan umroh di sana, saya adakan manasik lagi, namanya meeting point. Di hotel tuh saya kumpulin semua. Bapak Ibu besok jam, misalkan agenda busnya, misalkan setelah makan jam 1 semua sudah kumpul di hotel. Dan itu biasa saya umumkan lagi, yang kukunya belum dipotong-potong, yang rambut dalamnya belum dicukur, yang rambut bawahnya belum dicukur, yang kumis rambut semua dirapikan. Karena apa? Khawatir manakala kita melaksanakan umroh, larangan itu kita laksanakan. Kan itu biasanya saya ingetin lagi. Kemudian rukun-rukunnya, yang pertama tadi apa rukun umroh? Rukun umroh yang pertama apa? Rukun umroh ada berapa? 5. Yang pertama mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga, yang keempat tahallul, yang kelima. Itu biasanya saya ulang-ulang. Karena apa? Ini sering kali lupa. Agar supaya tidak lupa berarti kita ulang
ulang. Maklum biasanya yang berangkat umroh itu kerupuk kulit, orang yang sudah tua kan gitu. Maka sering kali saya ingatkan. Oke, ada lagi? Cukup ya, kita muter nanti 3 kali aja lah ya, seolah-olah kita tawafnya 3 kali, kemudian sa'inya nanti dari mobil sampai ke mobil, seolah-olah di sana adalah sofa dan di sana ada marwah, kan gitu ya, seolah-olah. Tapi kalau di sana enak, nggak memakai ginian lagi, semuanya sudah pakai marmer. Kita copot kaki pun, insya Allah kaki ini dingin, nggak merasa panas. Enak banget pokoknya di sana. Ya, monggo sama-sama setelah kita membaca doa mau masuk ke masjid, kemudian membaca doa melihat Ka'bah, kita akan muter seolah-olah kita puterannya dari sini. Ayo muter di sini. Jadi ikutin di sini belakang saya berarti. Nggak apa-apa karena ini penting. Siapa tahu malaikat melihat kita, Allah kabulkan beneran ini menjadi Ka'bah, kita berangkat ke Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah kita semua kumpul seperti ini, karena apa saya bikin barisan? Khawatir yang tua atau yang perempuan itu terbintal oleh rombongan. Mesti semua kalau sama saya bikin barisan. Nah, kemudian setelah kita semua paham, berarti tadi ini namanya apa? Hajar Aswad. Nah, kalau nggak melihat Hajar Aswadnya, berarti melihat lampu hijau yang di atas. Ketika kita sudah melihat, sudah sejajar, maka kita harus istilam disebut namanya. Ucapannya istilam gimana? Labbaik bismillahi Allahu akbar. Nah, mari kita sama-sama putaran pertama. Bismillahi Allahu akbar. Ini kalau yang pertama harus diangkat 2 tangan. Tangan ini kita seolah-olah sampai ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu akbar. Nah, setelah itu jalan seperti ini ke sini. Bapak yang di belakang harus dulu sama sejajar, baru istilah Bismillahi Allahu akbar. Setelah itu doanya beda lagi. Ketika di sini ada apa namanya tadi? Makam Ibrahim. Berarti doanya gimana? Rabbi adkhilni. Ayo ikuti. Mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itu ketika ada di sebelah makam Ibrahim. Lalu kemudian kita jalan lagi, setelah sampai rukun iraqi, kita bacaannya beda lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai ke rukun yamani, doanya beda lagi. Doanya seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Nah, itu sudah berarti sampai Hajar Aswad kita dapat 1 putaran. Begitu sampai 7 kali. Insya Allah kalau yang berangkat saya akan saya langsung bimbing seperti ini. Jadi insya Allah jamaah tidak lagi bingung, gitu ya. Nah, inilah yang disebut namanya tawaf. Berarti tawaf rukun umroh yang kedua. Ini harus hafal. Jangan kemudian kita jamaah PT Meka Anugerah Travelindo ditanyakan berangkat umroh, rukun umroh saja tidak ngerti. Maka harus paham dari sekarang rukun umroh jumlahnya ada berapa? Yang pertama mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima tartib. Ini harus hafal. Berarti seperti itu tadi bacaan-bacaannya, nanti ada beda-beda bacaannya, tapi Bapak Ibu tinggal ngikutin saya. Misalkan saya Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu ikut Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi ngikutin saya, tidak harus hafal doanya, karena hafal doa itu tidak menjadi rukun daripada
umroh. Nggak hafal sekalipun doanya, umrohnya tetap sah. Kan begitu. Jadi muter aja nih, lari aja begini nih, muter aja ya kan, nyampe muter lagi sampai Hajar Aswad, nggak baca doa, itu umrohnya sah. Nggak usah pakai hafal doa, apalagi hafal doanya lebih keren, apalagi nanti Pak Yai yang mimpin bareng sama saya, insya Allah luar biasa. Nah, begitu yang disebut namanya tawaf. Kemudian kita setelah tawaf, kita melaksanakan sholat apa tadi? Sholat mutlak. Ba'da tawaf 2 rakaat. Setelah ba'da tawaf 2 rakaat, kita meminta kepada Allah apa saja yang dihajatkan dengan cara melihat Ka'bah. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan jalan menuju ke Mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i. Nah, sampai di tempat sa'i ini ada sesi foto biasanya kalau sama saya. Karena mohon maaf, biasanya ibu-ibu kan pengen foto backgroundnya Ka'bah kan gitu ya. Itu saya kasih waktu. Setelah foto-foto selesai, kita akan minum air Zam-Zam. Nah, untuk air Zam-Zam doanya bagaimana? Setelah kita ngambil, mohon maaf nih, nanti di sana ada Zam-Zam yang dingin, ada Zam-Zam yang tidak dingin. Terserah mau ambil yang mana, itu ada kelasnya masing-masing. Setelah ngambil air Zam-Zam semua, kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan minum air Zam-Zam. Doanya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Diminum sunnahnya 3 tegukan 1 gelas. Setelah itu yang kakinya biasanya capek karena perjalanan tawaf, kemudian city tour di Madinah itu kan panjang bayi, kakinya kadang-kadang pegel. Jangan pernah katakan kaki saya pegel. Karena apa? Dalam Al-Qur'annya wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh ngomong kata-kata yang kotor, apalagi ngeluh kakinya sakit. Nek sakit cukup tahu diri kakinya sakit, kemudian ambil Zam-Zam, kakinya diborain pakai air Zam-Zam. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ye, kakinya pun saya kemarin sudah melaksanakan dengan jamaah saya, kakinya itu pecah sininya Pak Ye, pecah benar-benar karena dia punya diabetes. Ketika dibuka kaos kakinya, alhamdulillah semuanya sudah rapat. Tapi ini jangan kemudian menjadi niatan kita, itu hadiah dari Allah. Terpenting niat ikhlas kita bangun dari sekarang bahwa kita mau berangkat umroh itu niat menyempurnakan rukun Islam, niatnya itu. Adapun nanti disuruh dihadiahin sama Allah, penyakitnya sembuh, kemudian kebutuhannya kita dicukupi sama Allah, itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam fadilah-fadilahnya diantaranya orang yang miskin sekalipun ketika dia berangkat umroh, melaksanakan umroh dan haji, hadisnya kan jelas, tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqru wal dunub. Ketika kita melaksanakan haji dan umroh, maka kemiskinan kita akan dikikis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah fadilah-fadilah. Biasanya saya akan adakan kajian subuh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh bersama, akan saya kumpulkan jamaah, kita akan sedikit membahas apa yang akan dilaksanakan pada hari itu. City tournya kemana saja, kita akan ke makom siapa, misalkan ada makomnya atau masjidnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita semuanya akan disampaikan. Nah, di situ semua itu ketika ada kegiatan pasti saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi insya Allah jamaah tidak bingung. Nanti jamaah tinggal ngikutin saya. Nah, kemudian yang perempuan bagaimana? Nah, perempuan itu insya Allah ada mutawifahnya yang membimbing perempuan. Kalau laki-laki sama saya, karena perempuan sama laki-laki ketika ibadah pasti dibedakan, kan gitu. Nah, ketika masuk raudhah pun sama, nanti perempuan ada mutawifah, kalau laki-laki biasa sama saya. Kalau laki-laki yang senang sama saya terus, kan gitu ya. Perempuan yang enggak. Nah, perempuan insya Allah juga jangan khawatir, ada mutawifahnya, begitu ya. Nah, itu diantaranya ketika kita melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Lalu kemudian ini speakernya nggak nyampe, nggak pakai speaker nggak apa-apa kali ya? Udah dari sono ke sono.
Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita minum air zam-zam, berarti kita menuju ke sofa, ke bukit sofa. Seolah-olah mobil ini bukit sofa. Ayo, mari, mari. Nah, setelah sampai di sofa ini, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kepasrahan seorang Sayyidah Hajar tadi. Nah, kenapa? Ya, ke sono. Ini seolah-olah kita ada di di sofa. Nah, kemudian setelah dari sini kita akan baca doa, karena sofa ini bukit yang mana itu di antara sofa wal marwah. Dan di sini ada doa yang harus kita panjat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihima ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu doanya. Kemudian kita berjalan menuju arah ke marwah, dan di antara marwah ini ada yang namanya pilar warna hijau, dan pilar warna hijau itu diantaranya sampai sini nih. Nah, di sini untuk di pilar warna hijau doanya satu berbeda. Kemudian untuk kaum laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil pun itu doanya juga beda. Nah, mari sama-sama kita doa untuk di pilar hijau dengan lari kecil. Rabbighfir, ayo berjalan. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam inna antallah a'azul akram. Nah, sampai saat warna hijau. Kemudian setelah pilar hijau, dari pilar warna hijau menuju ke marwah, kita membaca Subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Biasanya ini cara lain kita melihat kita semua, karena kalau orang Indonesia itu dia melihat kita kan akhirnya kencang. Nah, kemudian kita mau sedikit lagi naik nanjak sedikit untuk sampai ke marwah. Nah, marwah ini kembali doanya seperti tadi. Inna sofa wal marwata min faman hajal baita awi fala junaha ima ayatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Berarti kita sudah dapat satu kali perjalanan sofa ke marwah. Nah, sofa sampai ke marwah itu kurang lebih 500 meter, kurang lebih berarti setengah kilo. Maka siap-siap kakinya mulai dari sekarang diajak jalan kaki. Mulanya ada yang mengatakan umroh itu jalan. Ya betul, di sono umroh itu sa'inya jalan, kaki tawafnya jalan, kaki ke masjidnya jalan, kaki maka umroh itu adalah jalan. Makanya kakinya harus kuat. Nah, berarti ketika dari sofa ke marwah itu sudah dihitung satu kali. Begitu sampai dari marwah ke sofa 2, sofa ke marwah 3, sampai
7 kali berarti 500 meter kali 7 jumlahnya 3.500 atau 3,5 kilo. Kira-kira jauh nggak dari sini sampai kota ya? Itu harus jalan kaki, maka kakinya dari sekarang diajarkan untuk jalan kaki. Nah kemudian misal kita sudah sampai di Marwah nih, akhirnya dari Sofa ke Marwah itu akan berakhir di Marwah. Dari Sofa kan Sofa tadi kita berakhirnya di Marwah, dan di Marwah ini kita akan melaksanakan yang namanya tahalul. Nah tahalul ini yang mencukur rambut, orang yang mau mencukur, orang itu minimal 1 sudah berangkat umroh syaratnya. Lalu kemudian yang kedua dia sudah berangkat haji, atau paling minim dia sudah berangkat umroh untuk bisa ditahalul, maka dia boleh untuk memotong orang lain. Nah kalau belum pernah haji, belum pernah umroh, jangan sekali-kali motong rambut. Kemudian untuk ibu-ibu nih, karena untuk tahalul ini kan merupakan rukun umroh yang berapa? Yang keempat. Ini motong rambutnya, mohon maaf Mbah, ini nggak boleh terlihat juga seperti ini. Jadi ini harus tertutup, karena ini adalah auratul mar'ati jami'u badaniha. Jadi auratnya perempuan itu sekujur tubuh. Berarti sampai di sini mbaknya harus tertutup, sampai sini harus tertutup. Ya, mohon maaf nih saya colek-colek, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini ya harus seperti itu. Lalu kemudian cara memotong rambutnya seperti apa? Cara memotong rambutnya itu kerudungnya harus di atas. Ini potong ke dalam. Jangan kemudian kerudungnya dibuka, dipotong begini, itu tidak boleh. Karena apa? Kita belum selesai yang namanya melaksanakan tahalul. Berarti kita belum selesai. Kalau selesai tahalul selesai, mau auratnya dibuka ketika di kamar juga tidak masalah. Berarti motong rambutnya kita nanti sama-sama berdoa bareng-bareng. Kita semuanya insya Allah akan kita bimbing untuk bagaimana doa-doanya. Pokoknya yang penting hari ini sampai pemberangkatan nanti jaga pola makan. Itu satu. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan Mbak Yai, agar supaya berangkat kita itu benar-benar sehat walafiat. Dalam perjalanan tidak akan ada rasa sakit baik kepala, kaki dan lain sebagainya. Yang harapan besar ke depannya jamaah dari Cilacap ini semuanya berangkatnya happy, berangkatnya senang. Jadi ibadahnya semuanya jadi enak. Nah setelah kita tahalul berarti semuanya sudah dilaksanakan rukun umrohnya, sampailah yang terakhir yaitu rukun umroh yaitu tartib. Nah setelah tartib berarti sudah selesai. Nah selesai biasanya capeknya naudzubillah min dzalik Pak Yai. Maka setelah capek besokan harinya kita pulang ke hotel kita istirahat. Hari itu tidak ada kegiatan, bisa istirahat. Kalau yang masih kuat bisa melaksanakan ibadah ada di Masjidil Haram. Kalau nggak kuat boleh di hotel. Nah kemudian setelah kita istirahat sehari, besokannya lagi kita akan city tour. Di antaranya mau ke Jabal Sur, ke Jabal Rahmah, itu semuanya kita akan ada city tour, semuanya naik bus. Lalu kemudian terakhir kita akan ambil mikot lagi di Tan'im atau di Masjid Aisyah. Kita akan melaksanakan umroh yang kedua. Berarti umroh jatah dari kantor itu ada dua kali. Nah kemudian menunaikan daripada hadis al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Agar apa kita melaksanakan umroh kedua? Dosa-dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian pengen saya mau badalin, setelah kita 2 kali mau badal umroh untuk almarhum bapak atau ibu, itu biasanya ngomong ke saya, akan saya bimbing lagi. Kita membayar pribadi karena dari kantor hanya 2 kali. Itu biasanya naik taksi sampai ke Tan'im. Tan'im ke sana kita ngambil mikot. Karena apa? Mikot itu harus keluar dari kota Mekah. Karena apa? Tidak semua Arab Saudi itu disebut tanah suci. Kan gitu. Yang disebut tanah suci hanya area kota Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu disebut Haromen. Kalau kita mikot berarti kita harus keluar dari Haromen atau dari
tanah yang Allah sucikan tadi, misalkan kayak di Tanim. Nah itu niatnya nanti beda. Berarti ketika kita mau badalin orang tua, pahala umrohnya mau dikirim sama emak yang sudah almarhum atau emak bapak yang sudah almarhum, itu disebut namanya badal. Nah kalau kemudian badal ini mau dipasrahkan sama saya, misalkan Pak Ustadz saya mau badalin anak saya atau mau badalin suami saya yang sudah meninggal, itu biayanya berapa? Insya Allah kalau di Arab Saudi itu biayanya kurang lebih, kalau di sini 2,5 juta. Itu mulai dari tawaf, mulai dari mikot, tawaf, sa'i sampai tahalul itu dikerjakan oleh orang lain yang niat pahalanya dikasih kepada orang tua kita. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Nah mungkin semua ini sudah selesai daripada rangkaian-rangkaian umroh yang kedepannya, misalkan kita mau Masjidil Haram bisa melaksanakan memegang masuk ke Hijri Ismail, memegang Hajar Aswad. Nah konon ceritanya siapa orang yang memegang Hajar Aswad, manakala nanti kita dihisab sama Allah di akhirat nanti, itu Hajar Aswad akan menyaksikan, akan syahadah kepada kita bahwa saya pernah dipegang, pernah dicium sama si A sama si B. Maka insya Allah kalau orang yang berangkat umroh pastikan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin rangkaian umroh sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dipermudah untuk bisa berangkat ke tanah suci sehingga kita bisa melaksanakan umroh, kembali dari sana mendapatkan umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah. Mudah-mudahan kita diijabah sama Allah semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, dari awal sampai akhir, apabila ada satu kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf, dibukakan yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله, ya Allah, ya Allah, paringono umur panjang dateng kula sak kanca ingkang sampun daftar umroh wonten ing PT Mega Anugrah Travelindo. Panjenengan paringi kesehatan, panjenengan paringi kewarasan, panjenengan paringi kelaksanaan dugi mriku, dugi Makkah, dugi Madinah kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Atas izin panjenengan ya Allah, paringono ijabah ya Allah. Allahumma stajib do'ana ya ilahana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.